Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya persilakan Pastor Daniel Hanafi. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan. Haleluya. Senang sekali saya boleh berbagi pada hari ini. Pada hari ini suatu kehormatan sekali buat saya. Dan saya ingin berbagi dari kitab Efesus. Dan saya akan share screen saya supaya semuanya bisa lihat dan bisa baca. Sorry suara saya serak. Baru selesai retreat. Baru aja sampai di LA. Wah, anak-anak muda memberikan hidupnya buat Tuhan, penuhi Roh Kudus. Senang sekali. Luar biasa Tuhan bekerja. Nah, judul khotbah saya adalah Clarity in Purpose, khususnya porsi dan posisi. Pada hari ini saya berdoa supaya Anda mengerti dengan jelas apa porsi dan posisi Anda di dalam Kristus. Kita akan membaca dari kitab Efesus, pasal yang pertama ayat 18. Dan supaya, atau kalau bahasa Inggrisnya, I pray, aku berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara sekalian, ya Paulus ini kalau nulis memang kalimatnya panjang-panjang sekali ya saudara. Tapi menarik dia katakan begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, dia menulis kepada jemaat di Efesus, gereja Tuhan yang sangat bagus, tapi dia bilang, aku berdoa, I pray that God enlighten the eyes of your understanding. Aku berdoa supaya dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Jadi rupanya bisa sekali orang Kristen sudah ke gereja, tapi nggak ngerti. Mata hatinya tidak terang. Dan itu adalah doa saya juga pada hari ini, supaya kita semua di sini, pada hari ini mata hati kita dijadikan terang oleh Tuhan, supaya kita mengerti sesuatu yang baru. Apa yang kita akan mengerti pada hari ini, 3 hal. Yaitu pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, bahasa Inggrisnya, the hope of his calling. Yang kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bahasa Inggrisnya, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Dan yang ketiga, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, his incomparably great power for us who believe. Nah, 3 hal ini banyak orang Kristen tidak mengerti. The hope of his calling. Banyak, saya sebagai hamba Tuhan, banyak counseling sama orang-orang Kristen yang sudah Kristen lama, tapi kehilangan pengharapan, tidak mempunyai pengharapan. No hope. Nah, firman di sini mengatakan, ini porsi kita dalam Kristus. Sesungguhnya, anak Tuhan itu tidak pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Nggak bisa. Ini porsi kita, milik yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi kita, bahwa kita selalu akan mempunyai pengharapan.
Tetapi masalahnya kenapa kita suka kehilangan pengharapan? Karena kita nggak ngerti panggilan kita. Banyak orang Kristen itu tidak ngerti panggilannya. Dia nggak ngerti sama sekali buat apa dia ada di dunia ini. Kalau saya tanya, ini ya, kalau saya tanya, apakah kalau saya tanya sama saudara pada hari ini, menurut saudara surga itu jauh lebih bagus dari dunia atau tidak? Yang bilang surga jauh lebih nyaman, lebih enak, lebih lebih baik, lebih bagus daripada dunia ini, boleh angkat tangan coba semuanya. Silakan. Menurut saudara surga lebih baik atau tidak? Ya, yes. Ya, betul. Tapi kalau saya tanya gitu, terus saya tanya, "Lah kamu di sini ngapain dong?" Katanya lebih enak di surga. Lalu kamu di sini mau ngapain? Mau nggak saya bantu kamu ke surga lebih cepat gitu? Saya nggak ada yang mau, saudara. Lah terus kamu di sini ngapain? Ya nggak jelas juga, saudara. Nah, inilah yang kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya kalau Paulus itu berbeda di Filipi 1 ayat 20. Ini orang yang ngerti panggilan ini begini, saudara. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wih, mantap sekali nggak saudara? Ini menjadi satu tujuan hidup yang luar biasa. Kristus dengan nyata, kenapa aku masih di dunia ini? Karena Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, itu Paulus. Dia jelas, surga lebih baik. Surga jauh lebih baik. Untuk bersama-sama dengan Kristus lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk kamu, aku ini di sini. Jadi dia punya alasan yang kuat mengapa dia ada di dunia. Pertanyaan saya hari ini, apakah Anda juga mempunyai alasan yang kuat mengapa saudara ada di dunia ini, ikut-ikut ngabisin oksigen, membuang sampah, karbon footprint, dan sebagainya? Ada gunanya nggak sih kita ini ada di dunia ini? Lawang surga itu jauh lebih enak, kenapa nggak langsung aja? Saya selalu tanya hal ini kalau saya baptis orang. Kamu jelas nggak buat apa kamu di dunia ini? Sebab kalau enggak, langsung aja ke surga. Nanti saya baptisnya lebih lama aja. Supaya kamu langsung ke surga. Mau langsung atau mau di sini? Kalau mau di sini, temukanlah alasan yang tepat mengapa kamu ada di sini. Paulus jelas, aku kepinginnya sih ke surga. Tapi lebih perlu aku di sini untuk kamu, karena kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja menghasilkan buah. Banyak orang Kristen hidup di dunia ini tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Mencari hal yang sama. Mencari hal yang sama. Cari kedamaian, cari kenyamanan. Kalau ditanyain, apa arti hidupmu? Kamu hidup ini mau apa? Ya, hidup ini ya mempertahankan hidup ini. Semua orang nggak takut mati, jadi ya berusaha supaya hidup terus gitu. Dan selama hidup, bagaimana kalau kita kurangi penderitaannya dan maksimalkan kenyamanannya? Sama persis sama orang dunia.
Tujuan hidupnya, soalnya saya tahunya dari mana? Dari kesaksian-kesaksian mereka. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan kalau dia cerita isinya apa? Segala mujizat yang dialami, isinya apa? Meninggikan kenyamanan, mengurangi penderitaan. Lah apa enggak? Itu juga yang dicari sama orang dunia. Kok nggak ada bedanya? Lah kalau cuma repot-repot bergumul, meningkatkan kenyamanan sedikit dan mengurangi penderitaan sedikit, lah langsung aja ke surga udah selesai. Nggak usah berlama-lama di sini. Paulus mempunyai alasan yang sangat jelas mengapa dia berada di sini. Dia katakan di sini, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Saudara, kita semua mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus. Dan kita semestinya mempunyai tekad hidup ini adalah untuk menyelesaikan. Kenapa saya masih mesti ada di dunia ini? Karena belum selesai. Saya harus menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada saya. Nah, dalam halnya Paulus apa? Memberi kesaksian tentang Injil, kasih, karunia Allah. Haleluya. Amin. Nah, masalahnya kebanyakan orang Kristen mau menyelesaikan tugas, nggak tahu tugasnya apa. Padahal setiap kita tugasnya lain-lain. Makanya porsi kita pertama adalah the hope of his calling. Pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Kalau saudara tidak menemukan panggilan saudara, pengharapannya juga nggak ada. Akibatnya, kita akan hidup sama dengan orang dunia. Yang kita kejar hanya hal yang sama. Mengurangi penderitaan, meningkatkan kenyamanan. Cuman bedanya dengan orang dunia, kita ada bantuan dari surga. Jadi kalau sakit, bisa teriak-teriak sama Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, semuanya buat saya, supaya hidup saya sedikit lebih nyaman, supaya penderitaan saya sedikit lebih reda. Lah kalau cuman begitu, saya terus terang kalau dengar kesaksian, isinya tuh kebanyakan itu doang. Mujizat itu ya isinya mujizat buat saya. Aku cuan gitu ya. Aku ditolong, gitu. Penderitaanku dihapus lah. Kalau cuman itu, apa nggak sebaiknya langsung aja ke surga, nggak ada penderitaan, bahagianya udah pol gitu, ngapain di sini? Itu yang pertama, the hope of his calling. Saudara, di Mazmur 139 dikatakan demikian, I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Gitu ya. Aku memuji engkau karena kejadianku sangat dahsyat. Saudara, kapan terakhir saudara ngomong kejadianku sangat dahsyat? Itu kan, lu kejadianmu urusannya apa sih? Lah, kalau kita nggak tahu kita dijadikan untuk apa dahsyatnya, saudara? Ya, terus dikatakan begini. Ini luar biasa sekali. Let's see. Ayat 6, oke, bahasa Indonesianya sebentar. Saya buka bahasa Indonesia. Ini. Sebentar, ini macet. Oke, bahasa Inggrisnya saja. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Setiap hari kehidupanku ditulis di dalam bukumu sebelum ada satu pun daripadanya yang jadi. Artinya setiap hari kita ditulis dalam sebuah buku oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa di surga ada sebuah buku yang ditulis Tuhan Yesus dan judulnya adalah nama saudara. Ada di situ, di surga. Menurut Mazmur 139,
setiap hari kehidupanmu sudah ditulis di dalam sebuah buku. Betapa pentingnya ya kita ini ya. Sampai Tuhan itu sempat-sempatnya nulis kisah kita di dalam sebuah buku hari demi hari. Biografinya orang terkenal aja nggak ada yang tiap hari itu nggak ada. Hanya highlight saja. Tapi bukumu ditulis tiap hari. Berarti apa? Berarti Tuhan punya tugas yang jelas buat kita semuanya. Suatu hari nanti kita akan masuk surga, kita akan lihat buku itu. Dan saya agak deg-degan juga, saudara. Karena saya membayangkan ya, waktu saya masuk ke surga dan masuk ke perpustakaan surga dan cari buku saya, wah itu banyak buku dan saya akan ketemu buku saya. Bukunya tebel, saudara, karena banyak ceritanya, saudara. Dan namanya Daniel Hanafi, Kisah dan Petualangan Daniel Hanafi bagi Kerajaan Surga. Judulnya gitu, saudara. Ditulis oleh Yesus Kristus. Wah, keren banget. Wih, waktu saya ambil itu buku, ini imajinasi saya ya. Waktu saya ambil buku itu dan saya buka halaman pertama, di belakang saya ada screen besar sekali turun, proyektornya nyala, ternyata di situ adalah videonya, saudara. Ini di buku tulisannya, ini video daripada apa yang terjadi. Dan yang nonton satu isinya surga ada di situ semua. Paulus, Petrus, Musa, Abraham, Daud, semuanya ada di situ nonton pembukaan bukunya Dani Hanafi. Karena semua itu bakal ditonton sama seluruh isi surga karena kita banyak waktu di sana. Nggak ada yang kesusu, saudara. Dan waktu dibuka, halaman pertama, November 16, 1961, Daniel Hanafi lahir. Wah, terus itu di situ ada videonya kelahiran saya. Saya ikut nonton karena saya nggak punya videonya kelahiran saya tahun 61. Buka lagi, November 28 tahun 1981, Dani Hanafi bertobat. Wah, puji Tuhan. Ada filmnya itu, saudara. Saya lagi maju ke depan bertobat. Padahal saya lagi sebetulnya di retret itu nggak lagi cari Tuhan, lagi cari cewek, saudara. Tapi Tuhan rekam semuanya itu. Nah, yang saya khawatir itu begini. Januari 15, 2024, Dani Hanafi pergi ke Zimbabwe, khotbah dan 1.500 orang bertobat. Terus saya lihat ke screen-nya, loh, kok bukan Zimbabwe ya? Itu kayaknya kok di rumah saya ya? Kok saya nggak lagi ngapa-ngapain ya? Wah, saya terus ingat, oh iya, waktu itu saya dengar di Zimbabwe lagi kurang aman, jadi saya takut nggak jadi pergi. Waduh. Padahal sudah 10.000 malaikat disiapkan. Dan di video itu ada malaikat 10.000 lagi begini-begini. Ini gimana sih, mana sih orangnya yang kita disuruh jagain kok malah nggak ada ini? Loh, malah nggak jadi pergi. Gimana sih ini orang? Itu ya. Waduh, kalau itu terjadi ya saya akan tertunduk dengan malu sekali. Aduh Tuhan, sudah kau tulis aku akan melakukan hal ini, tapi kok aku nggak jadi. Aduh, terus itu Paulus, Petrus, semuanya geleng-geleng kepala. Cek, 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 gitu. Dan saya akan tertunduk. Dan kalau itu berulang kali, setiap kali apa yang ditulis Tuhan Yesus, apa yang diimpikan oleh Tuhan Yesus bagi saya, nggak kejadian semua. Saudara bisa bayangkan nggak? Rasanya kayak apa itu di surga? Penuh dengan penyesalan. Penuh dengan, masuk surga sih masuk surga. Tapi nyesel. Aduh. Coba ya waktu itu aku nggak mengejar hal-hal duniawi ini. Coba waktu itu aku nggak mencari kenyamanan dunia ini. Aku kok ngejar hal-hal yang sama seperti yang diinginkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga aku tidak menemukan panggilanku. Sehingga aku tidak mengejar panggilanku. Sehingga aku tidak berkorban untuk panggilanku. Sehingga aku tidak mengimani panggilanku. Saudara, di Wahyu itu dikatakan Yesus menyeka air mata. Saya sampai mikir, loh udah di surga kok ada air mata, kenapa? Saya rasa karena ini, saudara. Karena di surga bakal banyak orang nyesel. Nyesel apa?
Nggak nyesel, bukan nyesel kan masuk surga. Masuk surga seneng. Nyesel waktu di dunia tidak hidup mencari untuk memenuhi panggilan Kristus. Jangan sampai kita akan spend eternity, akan menghabiskan, nggak bisa dihabis. Kekekalan itu nggak habis-habis. Kita akan berada di dalam kekekalan dalam posisi menyesal. Saudara, nomor satu, makanya Paulus berdoa, kiranya mata hatimu ini diterangkan, supaya kamu ini mengerti apakah pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Jangan sembrono dan sembarangan dengan hidup Anda. Hidupmu itu berharga. Setiap harimu itu dicatat. Setiap harimu itu dicatat, ditulis di dalam sebuah buku, saudara. Jangan kita menghabiskan hari-hari kita itu dengan tanpa tujuan. Yang kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ini juga kurang bagus terjemahannya, karena bahasa Inggrisnya ini saudara. The riches of his glorious inheritance, bukan bagian. Inheritance itu warisan, saudara. Kayanya kemuliaan, warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Banyak orang Kristen nggak ngerti bahwa dia itu punya warisan. Saudara tahu nggak, warisan itu kan, kalau saudara punya warisan, itu saudara tidak bekerja untuk itu, tidak berusaha untuk itu, tapi itu disimpan sehingga suatu hari akan menjadi milik Anda. Nah, warisan ini, saudara, berkaitan erat dengan panggilan Anda. Warisan ini adalah the reward of you fulfilling your calling. Warisan ini adalah, reward itu apa ya? Bukan hadiah. Reward itu adalah upah. Upah ketika saudara menyelesaikan tugas Anda. Betapa kayanya kemuliaan warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di 1 Petrus 1 ayat 3 ada penjelasan sedikit tentang warisan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian, suatu warisan, bahasa Inggrisnya juga inheritance, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, dikatakan di sini bahwa kita ini punya warisan yang menunggu kita di surga, yang berkaitan erat dengan panggilan kita, yang akan diberikan kepada kita ketika kita memenuhi panggilan kita. Warisan itu tidak akan binasa, cemar, ataupun layu. Itu tersimpan di surga bagi kamu, dipelihara, shielded, itu bahasa Inggrisnya, shielded by God's power through your faith. Jadi warisan itu menunggu kita, tapi warisan itu dijagai oleh Tuhan dengan kuasanya melalui imanmu. Saudara, imanmu itu penting, makanya the just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Kenapa perlu hidup oleh iman? Karena ketika kita hidup mengerti panggilan Tuhan, tantangan itu banyak, godaan itu banyak. Disitulah kita perlu iman. Karena kita tahu panggilan kita mengatakan tidak kepada hal ini dan tidak kepada hal itu. Kita berkorban, bayar harga karena tahu panggilan kita. Ketika kita tahu panggilan kita dan kita sadar bahwa kalau kita memenuhi panggilan kita, ada warisan yang menunggu kita di surga, sekarang kita harus hidup berjalan di dalam iman supaya kita tidak mengejar hal-hal yang tidak perlu.
tidak mengejar menghabiskan waktu, tenaga, dan waktu untuk mengejar hal yang sama yang dikejar oleh dunia. Kita mengejar panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Itu perlu iman. Karena kita percaya bahwa itu lebih berharga dari semua yang lain. Yang ketiga, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ini juga terjemahannya bahasa Indonesia jelek sekali. Menahan kekuatan musuh, bahasa Inggrisnya overcome all the power of the enemy. Yang bahasa Indonesia ini kayaknya kita nih hampir-hampir kalah, menahan kekuatan musuh. No. Overcome all the power of the enemy. Mengalahkan kuasa musuh, bukan menahan, mengalahkan kekuasaan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Saudara, di sini dikatakan, aku memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan reaksi yang biasa, yang pertama mungkin dari saudara adalah, aduh, perlu apa enggak sih ini kuasa ini? Perlu banget apa enggak sih? Karena saya sebetulnya nggak suka sama ular. Kalau bisa nggak usah nginjek ular, nggak apa-apa deh. Lebih baik nggak ada ular. Saya lebih suka nggak ada ular daripada nginjak ular. Berapa saudara setuju dengan saya? Saya takut sama ular, saudara. Saya nggak pernah mancing karena cacing aja saya takut, apalagi ular. Tapi saya sudah membunuh banyak ular, saudara. Bukannya saya suka sama ular. Ini barusan ini belum lama ini saya dari Afrika. Saya membunuh 5 ekor black mamba. Black mamba itu ular yang paling banyak membunuh orang di Afrika. Paling beracun dan sangat cepat. Dia bisa sangat cepat, lebih cepat dari manusia bisa lari. Ceritanya gini, saya tuh lagi terbang dengan pesawat kecil, cuman 2 orang, lagi menjelajah padang belantara yang sangat luas, berjam-jam untuk nyari kalau ada orang, karena waktu itu banyak orang yang melarikan diri dari Somalia, karena perang di Somalia, mereka lari keluar, masuk ke padang belantara dan pada mati di sana karena nggak ada apa-apa, nggak bisa hidup orang di sana. Jadi saya naik pesawat nyariin begitu, kalau ada saya catat koordinatnya, kemudian saya usahakan membawa makanan buat mereka. Setelah kira-kira 3 jam lebih, hampir 4 jam kita terbang begitu di tengah-tengah padang belantara yang nggak ada apa-apa itu, pilotnya bilang begini, waduh, bensinnya hampir habis. Waduh lah, kita nggak ada, sama sekali saya nggak lihat airport deket situ. Saya pikir, waduh gimana ini? Dia bilang, jangan khawatir. Terus dia ambil notisnya dia lihat, oh deket sini ada drum isi minyak yang pernah saya taruh untuk emergency seperti begini. Oke. Dia catat, terus kita terbang ke sana, kita mendarat, tidak ada airstrip, tidak ada apa, mendarat di tengah padang belantara, in the middle of nowhere, mendaratnya gini, naik lagi. Saya pikir kenapa? Dia mau lihat dulu bisa mendarat nggak di situ. Aduh, udah ngeri banget ya. Akhirnya kita mendarat, terus dia bilang, tuh di bawah pohon itu ada drum isi minyak. Waktu saya jalan ke drum itu isi minyak, terus dia bilang gini, tapi hati-hati, biasanya banyak ular. Saya langsung kaget. Saya lempar-lempar pakai batu, bener aja, keluarlah black mamba. Kecil saudara, nggak gede, anak-anak black mamba, tapi ya itu racunnya sama. Saya bunuh saudara, 5 saya bunuh. Habis itu saya pikir, waduh ini anaknya 5, mamanya di mana ini? Wah saya takut sekali. Tapi akhirnya ya sudahlah, mau gimana, di tengah-tengah padang belantara saya ambil itu drum minyak, pilotnya duduk di atas saya pesawat, dia buka tangkinya, dia taruh corong, terus dia kasih saya ember, saudara, ember sama selang. Jadi saya begini, dari drum masukin ember, bensinnya pesawat masuk ember, saya kasihin ke pilotnya yang duduk di atas sayap pesawat, terus dia tuang pakai corong. Aduh, minta ampun, sambil saya ngeri-ngeri, ini mamanya black mamba datang atau tidak. Saudara, saya nggak suka ular,
Tapi terpaksa karena panggilan Tuhan, saya harus menginjak ular dan kalajengking, saudara. Nah, ketika Tuhan mengatakan, aku memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, banyak orang Kristen itu, aduh kalau boleh nggak usah lah. Ya, saya nggak suka urusan dengan ular. Saya mau kekristenan yang aman-aman saja, yang penuh dengan damai sejahtera, kekristenan yang nggak usah urusan dengan ular, nggak usah berhadapan dengan kalajengking. Bisa nggak Pak Pendeta? Saya cuma mau diberkati rumah saya, ada damai sejahtera, berkat melimpah, hidup sehat, anak-anak baik. Saya sih juga maunya begitu. Tapi kita ada dalam peperangan, saudara. Sudah berada dalam peperangan, Anda sudah menjadi targetnya iblis. Terlambat sudah mau hidup damai. Kita ini sudah masuk di dalam kancah peperangan. Usulan saya, terima kuasanya dan mulai bertindak sesuai dengan kuasanya. Jadi ada 3 hal di sini. 1, panggilan. Anda ada panggilan dan di dalam panggilan Anda terkandung pengharapan. Kedua, ketika Anda memenuhi panggilan saudara, ada warisan yang menunggu saudara di surga, dan itu membutuhkan saudara memelihara iman saudara di dunia ini. Ketiga, untuk melaksanakan panggilan saudara, Tuhan sudah menyediakan hebat kuasanya supaya saudara tidak gagal tapi berhasil berjalan dengan setia memenuhi panggilan saudara, supaya saudara akan bersukacita bersama-sama ketika saudara masuk surga, tidak dengan tangan hampa karena saudara sudah ada warisan yang menanti saudara. Jelas saudara? Amin. Saudara, saya mau tanya ya, di surga itu ada orang kaya dan orang miskin nggak? Menurut saudara di surga ada orang kaya orang miskin nggak? Siapa yang bilang di surga tidak ada kaya miskin, semuanya sama? Berarti saudara percaya surga komunis. Saya percaya di surga ada orang kaya dan orang miskin. Tapi nanti dulu, kaya dan miskinnya dalam hal apa? Contohnya, kalau di padang pasir, siapa yang kaya? Orang yang punya emas atau orang yang punya air? Jelas, yang kaya kalau di padang gurun, yang kaya yang punya air. Nggak ada gunanya emas. Nah, berarti definisi daripada kaya adalah saudara punya lebih daripada yang saudara butuhkan. Miskin artinya saudara tidak punya cukup dari apa yang saudara butuhkan. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau gitu di surga butuh apa? Butuh apa? Butuh apa di surga? Ada orang bilang, butuh hidup yang kekal. Oh, sudah di surga ya udah hidup kekal dong. Damai sejahtera, namanya di surga udah ada. Hadirat Tuhan, ada. Butuh apa di surga? Siapa kaya di surga? Dia mempunyai lebih daripada yang dia butuhkan. Nah, saya kasih tahu ya. Nanti, saudara, ini rahasia besar, saudara. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, begitu masuk surga, Anda akan mengalami sesuatu, yaitu saudara akan mengerti sesuatu yang meskipun saya jelaskan di sini, saudara nggak bakal bisa ngerti. Baru bisa ngerti nanti di surga. Wah, aku ngerti sekarang. Itu. Tahukah apa itu saudara? Ini saudara. Ketika saudara masuk surga, Anda akan mengerti untuk pertama kalinya dalam hidup saudara, betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan kepada saudara. Di sini tahu sih tahu, tapi nggak ngerti seperti nanti saudara ngerti di surga. Begitu masuk surga ya, saudara kan begini, wow, 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 ternyata Engkau mengasihi aku segitu dalamnya, segitu besarnya. Aku nggak nyangka Tuhan. Jauh lebih besar daripada yang aku kira. Aku di dunia udah tahu kau mengasihi aku. Tapi sekarang, wah ternyata kasihmu tuh jauh lebih besar daripada yang aku pernah bayangkan. Itu akan terjadi kepada kita semua waktu kita
masuk surga. Percaya saudara? Hal yang kedua yang akan terjadi, saudara akan mengalami begini. Setelah saudara mengalami kasih yang begitu besar, saudara akan dilanda rasa terima kasih, rasa syukur yang luar biasa. Karena saudara, wah terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku sedemikian besar. Kepingin bersyukur. Orang yang kepingin bersyukur, ingin mempersembahkan sesuatu. Cuman orang masuk surga nggak bisa bawa apa-apa, kecuali the memory of your life on earth. Bagaimana yang saudara bisa bawa cuman ini apa saudara, YouTube-nya hidupmu di dunia ini. Itu saja yang bisa saudara miliki. Nah, apa kebutuhan di surga? Kebutuhan di surga ingin mempersembahkan sesuatu. Yang bisa dipersembahkan adalah hidupmu di dunia. Jadi, para martir menjadi orang yang paling bahagia di surga. Orang yang hidup bagi dirinya sendiri menjadi orang paling miskin di surga. Masuk surga sih masuk surga, tapi miskin. Karena waktu dia mau memberikan sesuatu nggak ada. Malah yang diingat, aduh waktu itu aku ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi tidak dilakukan. Aku ada kesempatan untuk berkorban bagi sesama. Tidak dilakukan. Masuk surga, tapi penuh dengan penyesalan. Itu orang miskin. Makanya saya percaya ada orang kaya, ada orang miskin di surga. Memang nggak bisa bawa apa-apa. Tapi bisa transfer. Yesus bilang begini, jangan menyimpan harta di dunia, di mana karat dan ngengat merusakkannya, pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi simpanlah apa? Harta di surga. Berarti bisa nggak nyimpan harta di surga? Perlu iman. Perlu ngerti panggilan. Itu caranya menyimpan harta di surga. Panggilanmu apa? Setia, taat, penuhi panggilan Tuhan dengan hidup dengan iman, karena itu perlu, karena memenuhi panggilan itu tidak mudah, banyak tantangan dan banyak cobaan. Ketika saudara sadar panggilan saudara, sadar ada warisan yang menunggu saudara di surga, sadar bahwa betapa hebat kuasanya yang sudah diberikan pada kita, maka kita maju, bayar harga, hidup dengan iman, menyimpan harta di surga. Supaya nanti di surga itu bukannya untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena ketika kita dilanda rasa syukur yang luar biasa, kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi Paulus ini berdoa supaya mata hati kita diterangi, supaya ngerti hal ini saudara. Jadi pada hari ini, saya berdoa bahwa kita mengalami hal ini, saudara. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, inilah 3 hal tadi. Pengharapan, our portion in Christ, porsi kita dalam Kristus, pengharapan yang tergantung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Pertanyaan saya, dari mana sumbernya 3 hal ini? Dari mana kita bisa dapat 3 hal ini yang begitu luar biasa? Dari salib Kristus. Amin. Salah. Bukan dari salib Kristus. Di sini jangan jelas dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Haleluya. Banyak orang itu, Kristen itu kelirunya di sini. Salib terus. Loh, saya sangat cinta salib Kristus karena disitulah semua hutang saya dilunasi oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak tetap disalib situ. 3 hari kemudian dia mengalahkan segala musuh dan bangkit. Dia bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak disalib lagi. Amin, saudara. Jadi yang diharapkan oleh Tuhan adalah kita datang ke salib Kristus, mengakui dosa kita,
ditebus oleh darahnya, dibayar lunas the penalty of our sins. Tapi habis itu, mari kita semua tidak tinggal di situ, tapi kita berjalan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Kita harus berjalan, hidup dari demi hari, jangan datang lagi ke salib lagi karena hari ini aku berdosa lagi Tuhan. Besok aku harus menyalibkan Engkau lagi Tuhan karena aku dosa lagi. Loh, kemenangannya di mana? Kok disalib terus Tuhannya tiap hari? Bukannya kita harus berjalan di dalam kekuatan kuasa kebangkitannya. Karena Roma 5 mengatakan roh yang sama yang membangkitkan Kristus ada di dalam kamu. Kita harus berjalan di dalam kemenangan. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan kita. Karena warisan menunggu kita dan kuasanya sudah diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama berjalan di dalam kekuatan kebangkitan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, posisi kita. Tadi kita ngomong porsi kita. Posisi kita di dalam Kristus. Jauh lebih tinggi. Ini posisinya ini ya. Mendudukannya di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Jadi ini posisi kita. Kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan. Dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan kita telah ditaruh, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki kita. Mungkin saudara mengatakan, sebentar Pastor, bukannya itu mengenai Kristus, kaki Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukannya Kristus, yang jauh lebih tinggi dari pemerintah penguasa kekuasaan itu Kristus. Betul saudara, itu Kristus. Tapi dikatakan apa tadi? Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah apa? Tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dengan dalam dan segala sesuatu. Jadi saudara, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara duduk di mana? Ada yang jawab, kalau Yesus di kanan, ya saya di kiri deh. Gitu. So, Yesus di kanan Allah Bapa, saudara di sebelah kiri Allah Bapa gitu. Kalau begitu Tuhan Yesus itu lehernya panjang sekali. Karena duduknya di sini, tapi lehernya mesti ke sini karena kepalanya di sebelah sini. Masa begitu sih? Yang normal itu kepala sama tubuh seyogyanya bersama-sama. Amin, saudara. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti Anda duduk di mana? Sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Saudara tangan kanannya Allah Bapa. Anda adalah pelaksana kehendak daripada Allah. Itu adalah suatu mandat dan kekuasaan dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada Anda. Anda adalah tangan kanannya Allah Bapa, melaksanakan kehendak Bapa. Sehingga kalau saudara melihat orang sakit, saudara tahu kehendak Tuhan adalah orang itu sembuh, saudara akan katakan sebagai dalam posisi saudara, sebagai tangan kanan Allah Bapa, saudara akan mengatakan, dalam nama Yesus, sembuhlah. Itu kehendak Allah. Itu berjalan dengan iman. Amin, saudara. Kedua dikatakan apa? Jauh lebih tinggi daripada segala penguasa, kekuatan dan semuanya, segala iblis, segala posisimu lebih tinggi. Dan di setiap nama yang dapat disebut, semua nama penyakit termasuk di situ. So, take authority. Exercise authority. Yang ketiga, dikatakan bahwa segala sesuatu di bawah kakimu. Kaki Kristus itu ya kamu. Kristus kan kepala. Tubuh itu, kaki kan bagian tubuh. Masa kaki itu bagian dari kepala begini? Kaki itu bagian tubuh. Tubuh siapa? Kamu, kita semua. Berarti segala sesuatu telah ditaruh di bawah kaki kita. Nah, untuk apa segala kuasa yang lu hebat-hebat luar biasa ini? Untuk memenuhi panggilan kita bersama.
Haleluya. Panggilan kita apa? Ada panggilan khusus, ada panggilan umum. Panggilan umum, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu tugas kita bersama-sama. Segala bangsa itu tanggung jawab kita semuanya. Untuk itu perlu kuasa. Saudara, ini ya saya kasih kesaksian sedikit. Ini saya di Pakistan ini. Ini bodyguard saya nih. Ini kalau kemana-mana saya dijaga begini. Karena ini di daerah yang semestinya saya nggak boleh berada di sana. Di dekat perbatasan Afghanistan. Ini baru aja ini. Here we are in Quetta. And we have our own police escort because we have to arrange our own security because it's very insecure right now. Actually, foreigners are not allowed in the city. But we have special permission to be here in this very difficult place. Quetta. The main problem here is, of course, too many terrorist activities, but God is with us. Nah, waktu saya di sana, tiba-tiba saya mendengar bahwa di hotel saya, kepala daripada suku di sana yang sekarang ini Taliban menguasai Afghanistan, sukunya mereka ini, kepala sukunya mereka ada di hotel saya. Jadi ini orang ini kepalanya Taliban, saudara. Saya membuat keputusan, mungkin ini saatnya saya ketemu sama dia. Saya bilang, ayo kita kembali ke hotel saya. Sampai di lobi, ada dia di situ, saya langsung ketemu dia. Saya katakan, mau nggak kamu duduk bersama-sama saya minum teh? Dia nggak ngerti saya ini siapa, saya jelaskan, saya lagi bantuin orang Afghanistan yang menderita. Terus dia duduk minum teh sama saya. Ini orangnya ini, saudara. Nah, kalau saya kasih tahu namanya, saudara, dan saudara Google namanya dia, maka saudara akan menemukan dia di daftar sanction list UN, sanction list CIA, sanctions list dari MI6, karena dia ini seorang teroris yang paling banyak menyediakan keuangannya dan training untuk Taliban, saudara, orang ini. Dan dia tanya, saya jelaskan, saya ini seorang pendeta, orang Kristen, dan saya katakan, saya di sini. Dia tanya, kamu ngapain di sini? Di sini nggak ada orang luar, orang non-Pakistan nggak ada di sini. Kenapa kamu ada di sini? Saya bilang, Tuhan Yesus suruh saya ke sini, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terus dia bilang gini, wow, kalau gitu, mungkin dia nggak pernah ketemu sama yang begitu. Dia bilang, besok kamu ke rumah saya, mau nggak? Pagi-pagi kamu makan sarapan di rumah saya. Di mana rumahmu? 2,5 jam masuk padang pasir sana. Saya pikir, waduh, apa yang akan terjadi dengan saya? Ya udah, saudara. Saya harus meninggalkan semua bodyguard, semua security saya ikut di mobil dia. Ini security-nya dia. Saya ada di mobilnya dia. Sepanjang jalan tuh kelihatan modelnya begini, saudara. Saya pikir kalau saya dibunuh di sini, dibuang, udah nggak ada yang tahu, nggak ada yang urusan. Ini daerah kekuasaan mereka. 2,5 jam kemudian setelah masuk ini, di tengah-tengah padang gurun ada benteng dan ada tempat yang besar sekali, rumahnya dia, saudara. Ini tempatnya dia. Orang ini dicari sama UN, sama CIA, sama MI6. Saya malah udah tahu rumahnya di mana, saudara. Nah, ini sampai di rumahnya, gede banget, di tengah-tengah padang belantara. Nah, ini pelatarannya di muka. Ini pelataran depan rumahnya, kayak istana, saudara. Ini ruang tamunya, saudara. Modelnya begini. Kemudian kita makan bersama-sama. Habis itu dia kasih saya karpet, saudara. Dia kasih saya karpet. Dia bilang begini, mulai sekarang kamu kalau masuk Afghanistan nggak usah pakai paspor. Saya akan kirim orang-orang saya mengawal kamu, dan kamu perlu apa di Afghanistan, saya akan sediakan buat kamu tanah,
gedung untuk pekerjaan kamu, silahkan. Jadi sekarang saya udah punya tanah di dalam Afghanistan untuk kita bangun sebagai pos operation base kita di Afghanistan. Saudara, saya cerita ini kenapa? Ini tidak mungkin kalau bukan kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan membuat terobosan yang nggak masuk akal. Saya masih banyak cerita-cerita mujizat yang seperti ini, saudara. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Amin, saudara. Karena Dia menyediakan semua yang kita butuhkan supaya kita bisa memenuhi panggilan kita. Berapa saudara dengan sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, aku mau cari panggilanku ini apa, supaya aku bisa memenuhinya, supaya aku bisa hidup dengan iman di dunia ini tanpa takut, tanpa ragu-ragu. Aku bisa benar-benar hidup untuk menghidupi panggilanmu dalam hidupku, supaya warisanku ini akan yang disediakan di surga bagi aku suatu hari nanti akan bisa kupersembahkan sebagai ucapan terima kasihku kepadamu ketika aku menyadari betapa besarnya kasihmu kepadaku. Amin, saudara. Tuhan memberkati saat ini. Buat yang mau, saya mau berdoa untuk orang-orang yang mengatakan, Tuhan, kiranya kau perjelas panggilanmu dalam hidupku supaya aku bisa berjalan dengan iman di dalamnya, supaya hidupku ini bermakna di dunia ini. Bukan aku tidak mau cuma sekedar mengejar apa yang dicari oleh dunia. Aku mau mengejar panggilanmu dalam hidupku. Yang saudara yang mau, angkat tanganmu. Saya akan berdoa sekarang. Bapak yang makasih, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu di tempat ini yang mengangkat tangan, mengangkat hidupnya, mengangkat hatinya di hadapan Tuhan, yang mengatakan, ini aku Tuhan, aku hambamu. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, kau bicara dengan jelas kepada mereka. Nyatakan kehendakmu dalam hidup mereka. Apa yang menjadi panggilanmu dalam hidup mereka ya Tuhan. Apa yang engkau inginkan dari mereka di dalam kehidupan ini Tuhan. Mari Tuhan kau nyatakan kepada mereka. Nyatakan. Mazmur 37 ayat yang keempat mengatakan begini. Bersukacitalah karena Allah, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Artinya, bukan apa yang kamu inginkan diberi, tapi Tuhan akan taruh di dalam hatimu keinginan-keinginan Dia dijadikan keinginanmu. Ketika engkau bersukacita hanya karena Allah, ketika keinginanmu hanyalah Tuhan, maka Dia akan mengganti keinginan hatimu menjadi keinginannya sendiri, supaya engkau bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena apa yang diinginkan Tuhan akan kau inginkan juga. Demikian Tuhan akan memimpin engkau. Demikian Tuhan akan menyatakan kepadamu kehendaknya. Dan dalam nama Yesus aku berdoa, kiranya ada suatu aburan iman dari Tuhan, supaya kami bukan hanya rela, tapi kami siap dan kami excited, kami bergairah untuk hidup di dalam dunia ini, untuk memberikan buah, untuk mengikut engkau, untuk memenuhi panggilanmu. Berhidup berjalan dengan iman, supaya warisan kami di surga dilindungi, supaya satu hari nanti kami akan persembahkan warisan kami sebagai persembahan yang harum kepadamu ya Tuhan, yang begitu baik bagi kami. Kan Tuhan, kami gak bisa membayangkan hari kami masuk surga ketika kami menyadari betapa besar dan dalam kasih-Mu sesungguhnya kepada kami. Kami tahu hari itu akan ada karena Engkau sudah menebus kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya pada hari itu kami tidak berada di surga dengan tangan hampa, tapi kami boleh mempersembahkan kehidupan kami di dunia ini yang telah kami hidupi dengan iman, bahkan dengan pengorbanan sekalipun, supaya menjadi persembahan bagi Engkau. Biarlah kami hidup sepadan dengan panggilan-Mu ya Tuhan. Jangan kami didapati hidup lebih rendah daripada panggilan kami. Kami mau hidup sepadan dengan panggilan yang ada di dalam Engkau. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Engkau memanggil kami. Engkau memberikan warisan bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Kiranya Engkau pakai kami. Terimalah hidup ini Tuhan sebagai persembahan kami kepadamu. Pimpin kami supaya tidak ada satu hari pun di dunia ini yang akan terbuang
yang akan terhamburkan. Tuhan, kami mau hidup buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua katakan, amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yuk kita siapkan hati kita, karena sebentar kita akan berdoa syafaat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu,